Kuningan ya? Insya Allah ada rendang dari Kuningan. Salah, Padang. Oh ibu dari Padang, Masya Allah kampung aku Pak Ustadz. Iya. Masya Allah. Ya Allah, saya suka makanan Padang. Tapi alhamdulillah udah salawat nih, Mbak. Waktu Gimana, saya dalam kandungan, ibu saya ngidamnya makan nasi Padang. Masya Allah. Mbak alhamdulillah ya pagi hari ini kita Ya, udah bersalawat. luar biasa. Masya Allah. Karena kenapa? Ketika kita bersalawat, mudah-mudahan kita dapat berkah, syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Amin, amin ya Ibu, Rabbal Alamin. Ibu, tadi kan luar biasa. Kalau kita bukan hanya bersalawat, tapi juga mencontohi, meneladani Rasulullah. Yang mana Rasulullah kan suka menolong. Abi Maki tadi bahas juga ya tentang Nabi Ibrahim yang suka menolong. Betul. Gak mau makan ya Nabi Ibrahim kalau sampai Allah. nggak mau makan sendiri. Betul. Ngajak orang untuk makan. Betul, Harusnya Masya Pak Allah. Sayudi gitu juga ya. Iya, makanya Nabi Ibrahim Abah terkenal dengan namanya Abu Doifah. Bapaknya para tamu. Oh bapaknya para Jadi Nabi Ibrahim itu kalau ada tamu itu paling beliau tuh untuk menyiapkan tamu. Pokoknya Bahkan apa sudah aja ada disiapin ya. Betul. Saya Ustadz pernah ya. datang bertamu rumahnya Aca luar biasa. Aduh, Bukan apa hanya tuh? makan dibungkusin. Masya Allah. Abi Masya Maki, Allah. Abi Maki juga begitu ya. Apalagi itu ada durennya. Duren, Aduh enak banget. Oh soalnya yang udah pernah main Ustadz Abi Maki sama Ustadz Maulana, Ustadz Abdul Kafi berarti saya juga sibuk. main dong ya. Iya harusnya datang kalau ada kegiatan. Masya Allah, terima kasih banyak untuk guru-guru kita semua. Silakan duduk kembali. Ustadz Maulana, Ustadz Abdul Kafi. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin untuk jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali yaitu malaikat pun ikut membantu dengan bintang tamu Pak Sayudi pemilik warteg Karisma Bahari. Masya Allah. Bu tadi Alhamdulillah ya Bu ya di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya Bu ya kenapa masih banyak aja orang-orang yang susah dibantuin, dimintain tolong. Tadi juga disebabkan banyak sekali sudah dijelaskan sama guru-guru kita. Nah ini langsung aja kita lanjutin pembahasan kita bersama Ustadz Maulana. Mohon izin Ustadz. Masya Allah. Kenapa sih Aku ada Ustadz? cerita nih. Waduh luar biasa. Terima kasih banyak buat ini tim Islam Tinda yang Masya mengangkat Allah. tema ini. Karena kan yang namanya sekarang kan bertetangga sudah tidak seperti dulu lagi. Iya benar. Sudah Soalnya. cuek. Ya. Apa, Bu? Cuek Ibu. ya. Apalagi sekarang kan sudah zaman modern, ya Allah. Sekarang dulu kan kita mau saling Membantu ya bahu membahu Iya, ya anak Ustadz kecil ya. aja kan dulu main apa tuh? Yang coklat, yang Main engklek, yang zaman engklek. aku main Iya, engklek. main apa tuh namanya? Yang tali. Iya main tali Itu bawa aja kan tali. sekarang Masya zaman Allah. milenial kan anak-anak sekarang main gadget Iya. sendiri-sendiri. Beda banget sama zaman dulu ya Ustadz Beda ya. banget. Abah ini mau nanya nih, sekarang gimana sih bagaimana jika kita ini tetanggaan nih Ustadz ya Tetanggaan. kan. Padahal kalau zaman sekarang kan udah townhouse tuh Ustadz yang rumahnya cuma dikit. Iya. Tapi masih suka diem-dieman padahal rumahnya udah dikit tuh. Masih juga belum ngobrol sama tetangganya. Oh iya. Tapi, Ini curhat ya? enggak kalau Karena saya, saya, udah ngobrol. saya pernah tetangga datang ke saya. rumah Aca, perumahannya tuh dikit banget orangnya ya. Enggak, tapi ngobrol. Oh kok, beneran. ngobrol. Mohon maaf Ca, tetangga sebelah kanan namanya siapa? Namanya Bu Yola, Bu Yola. ya. Ay, Sebelah- ayo. Sebelah kiri siapa? Sebelah kiri itu pilot Ustadz tapi jarang keluar. Oh iya nggak gitu. apa-apa. Mungkin Oh, dia iya. sibuk. Yang depan rumah? Yang depan rumah enggak ada, kan tembok. Oh, tembok ya, iya, gitu. bener. Nah Ustadz, Harus tahu tetangga. Nama Pak RT-nya? nama Pak RT-nya kebetulan, aduh saya lagi ribet atau sama anak gitu. saya Pak Ustadz. Pak Ustadz ini gimana sih? Kan kita kan zaman sekarang tetangga suka sibuk sendiri nih ya kan. Sehingga jarang ketemu gitu kan. Ketemunya kadang halo gitu aja. Ya, Itu pun benar, kalau benar. keluar. Bahkan gak saling kenal. Nauzubillah min zalik. Untung saya kenal Pak Ustadz. Nah itu gimana tuh Pak Ustadz? Kok zaman sekarang masih aja ada yang kayak begitu deh. Mohon izin Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Tetangga ada 3, tetangga yang punya 1 hak, tetangga yang punya 2 hak, dan tetangga yang punya 3 hak. Tetangga yang punya 1 hak adalah tetangga, dia adalah tetangga kita. Persoalan agamanya apapun, persoalan dia keluarga kita atau bukan, yang penting dia adalah tetangga kita. Dan dia punya 1 hak buat kita untuk membantu dia kalau dia butuh. Mana tepuk tangannya? Itu. Tidak ada urusan. Dia sakit, tidak usah tanyain. Tapi dia adalah tetangga kita. Kemudian yang kedua, tetangga yang punya 2 hak. Dia adalah tetangga kita, dekatan rumah, dan dia beragama Islam. Jadi dia haknya sebagai tetangga dan haknya sebagai
muslim. Dan yang ketiga, ada tetangga yang punya 3 hak. Siapa itu? Dia adalah tetangga kita, dia adalah beragam Islam, haknya sebagai muslim, haknya sebagai tetangga. Dan yang ketiga, dia ada hubungan kerabat sama kita. Jadi gitu. Mohon izin kepada semuanya. Jadi gimana nih? Ini persoalan yang luar biasa. Sekarang sibuk, ada yang suaminya artis, istrinya artis, dua-duanya host lagi. Jarang pulang itu. Siapa sih, Abah? Namanya Desta. Sama Aca. Maaf ya. Saya juga begitu kan. Sibuk, berangkat subuh, pulang siang. Tetap, apalagi saya tinggalnya, maaf di Jakarta kan di apartemen. Kita jarang ketemu siapa itu yang tetangga saya. Siapa kan masuk, kunci, udah. Tapi saya mudah-mudahan bersyukur karena kita ada namanya tetangga masjid. Satu masjid, ada namanya satu sumur. Kan benar, satu sumur. Nah itu tetangga, satu sumur. Sekarang sumurnya sumur bor. Makin kurang lagi itu. Nah, tapi sekarang ada tetangga. Kenapa ketawa Pak? Bapak masih ingat dulu ya? Ambil air di sumur, di sungai. Itu kan? Tetangga kan? Nah, tapi sekarang ada lagi perubahan. Nah, kalau begitu yang paling aman tetangga satu masjid. Itu paling aman. Tetangga satu. Apalagi anjuran yang untuk menghilangkan itu supaya bisa kita baik sama tetangga. Karena sekarang orang nafsi-nafsi. Maka ayo anjuran untuk bertetangga. Kemuliaan memuliakan tetangga. Bagaimana faedahnya, bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga. Bagaimana tadi terima kasih banyak Aca saling menyapa. Itu dari mana? Apalagi kalau kita sudah diundang. Apalagi kalau mohon maaf ada tenda, ada apa nih. Tidak usah dipanggil. Kalau dia butuh, kita datang. Tetangga kita masuk rumah sakit. Iya nanti kalau dia keluar baru aku besuk. Pas keluar, udah keluar. Ngapain dibesuk kan sudah keluar. Ya Allah. Harusnya kita saling membantu. Nih saya mau tanya anak zaman milenial. Ini adik zaman milenial tahu nggak tetangga-tetangganya? Tahu dong. Teman-teman dekatnya? Iya tahu. Tahu. Apa yang susah kalau zaman milenial begini? Komunikasi sih yang susah. Tepuk tangan dulu dong. Komunikasi kan jarang cuek. Gimana kabar? Gimana kabar? Ya Allah. Nih, apalagi memenuhi hak tetangga dan menjadilah tetangga yang baik. Jangan nunggu orang baik sama kita, tapi kita yang baik sama orang tetangga. Makanya kata Nabi, kalau masak banyakin kuahnya. Kenapa? Supaya bisa dibagi. Tapi jangan kuahnya juga yang dibagi. Dagingnya dikit. Dagingnya dikit. Ya Allah, harusnya dibagi. Apalagi kalau bau rendangnya sudah tercium. Nah so jauh-jauh deh satu bus ke sini dari Padang ke sini. Pak Ustadz, yang paling dikit ya. Bu. Ba'a kaba bu. Masya Allah. Oh iya, aku coba ya. Ba'a kaba. Kalau Kuningan gimana? Kalau Kuningan apa kabar bu? Sampurasun. Sampurasun. Gitu kan? Masya Allah ya, Masya Allah. Pak Ustadz, ini Ya. Masya Allah banget ya. Berarti kita nih harus jadi tetangga yang baik ya Ustadz Iya. ya. Jadi jangan sendiri-sendiri, Sendiri-sendiri. keluar juga cuek-cuek, gak boleh ya Ustadz ya. Kalau kita lagi jalan-jalan ke luar negeri atau keluar kota, beliin oleh-oleh. Iya. Masya Jangan cuma Allah. postingin gambar, foto-foto, tapi posting juga oleh-oleh ya. Iya. Dan kalau alhamdulillah di budaya saya di Sulawesi Selatan masih ada budaya saling memberi. Biar kadang-kala kalau orang kasih bawa nasi, kue di tetangga atau makanan di tetangga, tidak pulang piring itu kalau tidak ada isinya. Iya, selalu jadi kayak balas-balasan ya Ustadz ya. Balas-balasan, ya Allah. Alhamdulillah semua di tahun hal saya seperti itu Pak Aduh, Ustadz. saya pernah dikasih Alhamdulillah. kudung untuk istriku oleh Aca. Aduh. Kudung apa namanya? Alur Alur cerita cerita. Ustadz. Alur cerita. Aku nggak bisa balas. Oh gitu, kenapa Maaf, Ustadz? Karena nggak ada kudungnya. Oh ya udah deh, terima kasih ya Ustadz Maulana. Bu, Ibu cerah banget ya hari ini ya. Seneng gak Bu? Seneng ya Bu ya kita belajar hari ini semua. Kalau gitu sebelum lanjut ke tausiah berikutnya nih Bu, kita satuin dulu semangat kita gimana Bu? Boleh. Mau ya Bu? Mau. Takbir! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah sebelumnya nih Bu ya, kita kasih kesempatan lu nih sama Pak Sayudi mau nanya-nanya apa nih Pak, silakan. Gini Pak Ustadz, di zaman milenial seperti sekarang ini,
Bapak orang zaman milenial. Aduh. Tapi di zaman. Oh, di zamannya. Kami sering melihat itu kalau kita melihat ada orang kecelakaan di jalan. Benar. Terus ada musibah kebakaran. Orang bukannya membantu tapi malah selfie gitu kan. Iya, malah nonton. Posting di dunia maya lagi. Itu menurut Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Mohon maaf, kepekaan ini yang harus diangkat kembali. Bagaimana kalau ini? Saya dapat postingan gambar video yang kemarin saja aku lihat itu, saya terharu. Ada seorang ibu yang dibius di dalam mobil, kemudian anaknya diambil diculik. Ini di luar negeri nih ceritanya. Pas diculik sama penculik itu, ada anak muda yang kejar itu. Dia kejar. Pas ada bapak-bapak, Pak bantuin kejar Pak, itu penculik. Apa dia bilang? Kamu aja yang kejar. Apa yang terjadi? Ternyata bapak itu pergi ke mobil, ternyata anaknya bapak itu yang diculik. Nauzubillah. Nah, jadi kalau begitu, bayangkan bahwa yang terjadi itu adalah diri kita. Iya, benar. Yang terjadi itu adalah keluarga kita. Bisa jadi seperti itu. Bahkan Nabi kalau ambil duri di jalan, itu memberatkan timbangan di hari kemudian. Ambil duri di jalan. Iya. Nah, jadi arusnya kata Nabi jangan duduk-duduk, kasih haknya jalanan apalagi menyelamatkan orang dari bahaya jalanan itu. Harusnya kita harus ada kepekaan. Ya. Bayangkan diri kita yang terjadi. Terima kasih banyak Ustaz Maulana. Ustaz Abdul Kafi silakan. Iya, di dunia ini hukum timbal balik itu benar adanya. Benar yang dikatakan Abah dan juga Abi tadi, barang siapa yang dia menolong orang lain maka Allah pun akan menolong. Yassarallahu alaih fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang dia menutup aib orang lain maka Allah akan tutup. Jangankan itu Pak. Ya, kadang-kadang kita hanya mengingatkan orang di jalan, ya Pak ya. Lagi ada misalkan mohon maaf naik motor kok tiba-tiba standarnya kita ingetin. Gitu Pak mohon maaf standarnya, oh iya makasih banyak ya. Atau mungkin ibu-ibu yang lagi goncengan gamisnya hampir kena rantai, diingetin ibu mohon maaf itu gamisnya, oh iya makasih banyak. Itu Allah balas. Saya pernah merasakan seperti itu, bayangkan. Gamisnya masuk. Bukan gamisnya. Bukan apa. Saya pernah merasakan seperti itu. Ternyata ya di jalan, mohon maaf saya udah jalan jauh, ternyata tas yang saya pakai itu terbuka tiga-tiganya. Terbuka tiga-tiganya, bayangkan kalau ada orang jahat itu tinggal ngambil aja, di situ ada HP saya, dompet saya. Ya kan, tiba-tiba ada orang baik ya menyusul saya dengan kencang, saya bawa motornya waktu itu agak kencang. Tiba-tiba menyusul saya, Mas mohon maaf tasnya kebuka, mohon ditutup dulu. Langsung saya mundur, tiba-tiba saya langsung bersyukur kepada Allah, ya Allah alhamdulillah Allah masih melindungi saya. Masya Allah. Artinya ini menjadi pelajaran kita bahwa tidak ada ruginya kita menolong orang lain walaupun sekecil apapun. Sekecil apapun berarti ya. Pasti Ustadz Allah ya. akan balas. Mudah-mudahan di sini kita semua bisa membantu Ustadz Kafi juga ya untuk dapetin jodohnya. Siapa yang membantunya kan dapat satu gunung ya Pak? Iya, Satu Masya gunung pahala Allah. kalau kita membantukan cari jodoh. Dan Ustaz Abdul Kafi dapat Masya gunung. Allah. Abi senyumnya senang banget Abi. Ya Masya Allah, langsung saja lanjut ke tausiah berikutnya Ustadz Abi Maki. Bismillah, Allah ibarik fiik. Masya Allah Abi. Iya. Abi ini kan yang namanya manusia ini pasti senang banget ya kalau ditolong ya Bi Iya, ya. betul. Nah tapi katanya nih Bi ada makhluk lain yang juga bisa menolong manusia. Iya. Nah katanya itu ada malaikat sama jin. Nah itu gimana tuh Bi? Mohon izin. Iya, bismillah, Allah ibarik fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Seperti ini Allah kumpulkan kita di sini. Kelak seperti ini juga Allah kumpulkan kita di surga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, apakah benar ada yang namanya malaikat bisa membantu kita ataupun mungkin jin bisa membantu kita tanpa mengurangi rasa hormat dari perbedaan apa yang ada? Mungkin ternyata benar malaikat bisa membantu kepada makhluk ataupun kepada manusia, jin pun bisa. Namun dengan syarat semua atas izin dan perintah Allah. Ini digambarkan kita tidak boleh meminta kepada malaikat ataupun kepada jin, wahai malaikat bantu saya. Wahai jin bantu saya. Itu adalah bagian daripada akidah jatuhnya ke dalam kemusyrikan. Berbuat baiklah. Apapun maka Allah yang akan memberikan balasan kepada kita. Bisa melalui siapapun dan bisa melalui malaikat, terserah, itu adalah Allah yang mengaturnya. Maka kalimat Umar ibn Khattab mengatakan inna junudallahi la yuhsa. Sesungguhnya pasukan Allah ini tidak bisa dihitung. Subhanallah.
bisa malaikat, bahkan bisa yang namanya makhluk-makhluk di luar manusia. Seperti misalnya pernah para sahabat ada yang namanya Masya Allah Asim bin Thabit. Saat jasadnya ini telah wafat, karena di situ ada seseorang Sulafah. Sulafah itu seorang wanita dari bangsa Quraisy yang anaknya dalam peperangan Uhud terbunuh. Ya, oleh siapa? Oleh Asim bin Thabit. Sumpah dengan mengatakan, siapa yang mendapatkan kepalanya Asim, maka dia berhak untuk mendapatkan 100 ekor unta. Begitu jasadnya sudah wafat, orang-orang punten-punten musuh pada waktu itu ingin mengambil siapa? Ingin mengambil Asim bin Thabit, tapi Allah kirimkan apa? Kirimkan yang namanya nahal. Nahal itu apa? Lebah. Kumpul lebah menjaga melindungi jasad itu. Kenapa? Untuk tidak disentuh oleh orang-orang musuh Allah. Subhanallah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kenapa? Karena itu yang namanya inna junudallahi la yuhsa. Malaikat bisa membantu. Bahkan bukan hanya sekedar malaikat. Makhluk apapun bisa membantu apabila Allah telah memerintahkannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Bukankah pas kejadian Taif, Rasulullah SAW berdakwah ke sana, tiba-tiba apa yang terjadi? Dilemparinya oleh orang-orang Taif. Bukankah Jibril datang? Dengan matanya, ya Muhammad, aku telah membawa 2 malaikat yang penjaga 2 gunung ini. Apabila Anda menginginkan agar Bani Thaqifah ini untuk ditutup dengan 2 gunung ini, niscaya gampang sekali. Hanya tinggal tutup, semuanya akan mendapatkan kebinasaan. Tapi apa Rasulullah SAW mengatakan? Ya Jibril, Allah maghfir lahum innahum qaumun yajhalun. Subhanallah. Ya Jibril, aku mohon pada Allah agar mereka diampuni oleh Allah karena mereka ini adalah bangsa yang belum tahu apa itu nabi, apa itu Islam, apa itu syariatnya. Maka punten, ini adalah merupakan satu hal yang luar biasa. Malaikat bisa saja membantu, bisa. Satu kejadian, ini perkataan daripada Umar bin Khattab luar biasa. Umar bin Khattab sedang berkhutbah di mana? Di Madinah. Iya. Lalu ada pasukan yang ada di Irak sedang berjalan. Pasukan itu sedang berjalan, di depannya ada gunung. Kalau seandainya dia gunung ini, dia jalan biasanya ambil ke kiri. Kalau di kiri, ternyata bangsa Romawi sudah siap dengan peralatan di gunung sebelah kiri itu. Tapi kalau ambil ke kanan, bukan jalur biasanya. Tapi apa yang terjadi? Umar bin Khattab sedang di Madinah khutbah Jumat, Allah gambarkan apa yang terjadi dalam pasukan itu. Tiba-tiba Umar bin Khattab berteriak dari Madinah dengan mengatakan kata-katanya apa? Ya Sariyah, al-jabal khudul yamin. Hei Sariyah, awas itu gunung, ambil kanan, ambil kanan. Ternyata suara Umar bin Khattab sampai ke Irak dari Madinah. Subhanallah, sampai ke Irak. Sampai para sahabat bertanya, kenapa engkau mengatakan demikian? Saya melihat satu bahaya di pasukan yang sedang berjalan di Irak tadi. Maka aku ingatkan agar dia ambil kanan, jangan ambil kiri. Karena bangsa Romawi sudah siap dengan peralatannya di sebelah kiri. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Mereka bertanya, Umar, apakah akan sampai suaramu? Apa jawabannya? La'alla jundun min junudillah. Semoga saja dari tentara Allah yang ada menyampaikan suaraku ke sana. Ternyata malaikat menyampaikannya ke sana. Bisa, malaikat bisa menolong, sangat bisa. Tapi atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jin mungkin, tapi zaman dulu, di zaman Nabi Sulaiman, kan ada ketika Nabi Sulaiman meminta siapa yang akan bisa memindahkan istananya atau singgasananya Balqis kemana? Ke raja atau ke kerajaannya ataupun ke tempatnya siapa? Nabi Sulaiman. Wa qala ifritu minal jin. Dan di situ ada ifrit berbicara bagian daripada jin. Saya bisa membantu. Subhanallah, tapi tetap punten, salah satu syarat atau isyarat yang memindahkan itu bukan ifrit tapi seorang laki-laki soleh yang diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya berbuat baiklah di muka bumi ini, Allah akan membantu dengan cara apapun. Bisa jadi malaikat yang diutus, bisa jadi makhluk lain yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kita ini berlaku baik dan ikhlas untuk menolong Masya siapapun yang ada. Allah. Allah ibarik fiik. Jadi intinya ya Bia, Masya Allahnya ya Bia, siapapun bisa membantu atas Betul. izin Allah ya Bia. Betul, Masya seperti itu. Allah. Hayyakillah. Terima kasih Sami-sami. banyak ilmunya Allah Abi, ibarik silakan fiik. duduk kembali. Jamaah, setelah ini kita akan kembali lagi membahas tema kita yaitu malaikat pun ikut membantu. Nah nanti akan ada juga kita lanjutkan dengan yuk baca Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 51 bersama Ustadz Kafi dan juga tausiah dari Ustadz Abi Maki. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah!